Oke. Now, kayaknya kita ada bahasan menarik nih Now yang masih jadi pertanyaan gua mungkin. Atau mungkin pertanyaan lu juga, apakah Prabu Siliwangi itu Islam atau masih menganut kepercayaan yang lama gitu. Mungkin lu juga mempertanyakan hal itu. Tapi pengetahuan gue menurut buku ini nih, buku apa sih? Tuh, ini nih. Buku ini nih, gitu. Apa sih perjuangan para wali Songo dari Babat Cirebon atau Babat Pasundan. Menurut buku ini sih Prabu Siliwangi Islam gitu. Kembali ke sejarah ketika ia menikahi Nyi Subang Larang gitu. Ceritanya gini, Syahdan pada suatu hari, suatu ketika, suatu zaman ada seorang guru bernama Syekh Kuro di Karawang. Nah, Syekh Kuro ini memiliki murid bernama Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang itu konon katanya selain cantik, ia juga bersuara merdu ketika mengaji gitu kan. Yang akhirnya membuat tertarik Prabu Siliwangi. Dan menurut buku ini juga Prabu Siliwangi lantas kemudian mengutus patihnya untuk menemui Syekh Kuro demi kepentingan melamar putri Nyi Subang Larang itu. Ngobrol panjang lebar antara guru dan patih itu, dan sang guru tidak bisa menjawab karena pertanyaan itu harusnya layaknya dipertanyakan langsung ke Nyi Subang Larang. Lalu kemudian sang guru Syekh Kuro itu memanggil Nyi Subang Larang untuk dipertemukan ke Mahapatihnya itu, patih dari Prabu Siliwangi. Lalu patih itu bertanya, sudikah gitu kan, sudikah tuan putri yang cantik nan juwita ini menerima pinangan dari Prabu Siliwangi? Lalu sang putri menjawabnya, sudikah paman patih memberitahu ke sang Prabu, hendaknya sang Prabu datang sendiri melamar saya gitu kan. Lalu kemudian patih itu pulang kembali ke Pajajaran, kembali ke hadapan Prabu Siliwangi dan menceritakan bahwa hendaknya sang Prabu datang menemui putri sendiri untuk melamar. Lalu tak lama kemudian Prabu pun pergi dengan mengucapkan sekali hong. Lagu keren kan ngomong hongi kan ya. Hong. Lalu pergilah Prabu Siliwangi langsung, bukan pergi tapi tiba-tiba langsung menghadap ke Syekh Kuro tersebut. Lantas ditanya, kemudian ngobrol-ngobrol, nah diterimalah pinangannya itu kan kalau nggak salah. Dan menurut buku ini nih, buku ini sang putri kisahnya meminta mas kawin. Sudi kiranya sang Prabu memberi mas kawin, kata sang putri. Lalu Prabu Siliwangi bertanya, berapakah kiranya mas kawin yang kau minta untuk meminang dirimu? Terus sang putri kembali menjawab, mas kawin itu tidak berupa emas, perak atau barang-barang berharga lainnya, melainkan sebuah tasbih. Iya, kalau nggak salah ya. Tasbih kalau nggak salah no ya. Iya, tasbih. Menurut buku ini nih, bukan menurut gua. Buku ini buku Babat Tanah Cirebon. Terus bukunya itu ditanya, di manakah keberadaan tasbih tersebut, kata sang Prabu kepada putrinya. Lalu sang putri menjawab, atau ditanya atau tidak sih no sebenarnya? Enggak ditanya ya? Atau karena Prabu Sakti kan akhirnya dia bisa nyari ya. Oh gitu ya. Akhirnya dicari, oh ternyata adanya di Mekah. Berangkatlah di ke Mekah. Dengan Hong itu enggak? Hong langsung berada di Mekah ya. Keren juga Prabu Siliwangi. Sakti juga dia. Keren, gue mau jadi Prabu Siliwangi itu. Tinggal Hong doang, gue ada di rumah mertua gue, rumah cewek gue kan. Keren juga deh. Tring gitu, Hong gitu. Gak usah pakai bensin juga kan. Aduh, keren juga Prabu Siliwangi itu. Terus dapat tuh no tasbihnya. Sampai pas di sono kalau nggak salah
ada wali lagi duduk ya. Walinya itu Wali duduk. kenal ente walinya siapa? Tahu dah. Mm-mm. Lagi duduk, di depannya ada tasbih. Lalu kemudian Sang Prabu pengen dong ya, karena Subang Larang minta tasbih, akhirnya disamperin lah. iya Pas mau diambil, sama walinya ditegor, mau ngapain? Kalau mau ngambil ini harus ada syaratnya. asik. Terus Syaratnya itu kalau nggak salah disuruh baca syahadat sama wali. Karena saking cinta Sang Prabu, akhirnya ya udah ngikutin aja baca syahadat ya. Dituntut sama walinya baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Sampai akhirnya ya udah dikasih lah. kasih tasbihnya. Terus dibawa pulang tuh. Pas mau pulang Sang Prabu bingung dong. Hong lagi nggak bisa. Terus Jadi bingung. saktinya hilang tuh. Iya. Udah nggak sakti lagi dong dia baca syahadat. Ya Terus wali-wali ya senyum aja kan, akhirnya senyum-senyum ya. Iya. Terus gimana tuh Nom? Ya udah kata wali, ya udah sini kalau mau pulang baca lagi yang tadi, suruh baca, cuman sambil megang tangannya, megang tangan wali baca syahadat, Bismillah, akhirnya berhasil. Lu nggak pakai hong lagi tuh ya? Udah pakai syahadat dan bismillah tuh ya? Hilang. Terus Hong hilang, akhirnya ya udahlah. Sampai ke Sekuro lagi kan ya. Iya. Karena saking semangat ya, akhirnya diunjukin lah kalungnya lah. Iya. Ya udah. Akhirnya Subang Larang terima kan? Terima. Berarti kan waktu Subang Larang terima, kondisi atau situasi saat itu kan berarti Prabu Siliwangi udah syahadat. Jadi kalau pertanyaannya tadi Prabu Siliwangi Islam atau enggak, berarti Udah kejawab tuh ya? kejawab. Udah kejawab. Pas dia ngambil tasbih, itu kondisi Prabu Siliwangi Islam. Iya. Gitu. Jadi dari cerita ini ya Islam. Dari cerita buku ini, menurut buku ini Islam. Islam. Pada saat itu. Pada saat itu menurut buku ini Prabu Siliwangi telah Islam, baik secara sadar atau tidak sadar. Tapi sadar dong. Sadar. Tapi kan dia ada tujuan nih mengambil tasbih itu. Artinya kan karena dia punya keinginan, akhirnya dia ngikut-ngikut aja gitu. Enggak lila gitu, enggak lila. Asik lila. Tapi gini meskipun dia ngambil itu secara mungkin nggak lillah itu kan, nggak lillah karena mau mempersunting Nyi Subang Larang, akhirnya dia ngikutin kemauan wali tersebut membaca syahadat. Tapi kalau menurut gua ketika ia menikah itu kan, ketika ia akad gitu, artinya kan dia juga membaca syahadat. Artinya dengan menikahi Subang Larang pun secara de facto apa secara de jure, oke, artinya kan itu. Kalau enggak itu artinya ya Islam. Prabu Siliwangi itu memang Islam itu. Entah dalam perjalanannya dia Islam atau tidak, memenuhi syariat Islam atau tidak, kita kan nggak tahu itu. Tapi yang pasti dia telah bersyahadat ketika ngambil tasbih dan ketika ia akad nikah dengan Nyi Subang Larang itu. Dan terjawab sudah itu menurut kisah ini bahwa Prabu Siliwangi itu Islam. Nah, lalu terkait kita bukannya membantah kisah-kisah yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi Moksa hilang segala macam itu karena dikejar-kejar Sunan Gunung Jati, bukan ngebantah itu ya itu. Itu memang ada beberapa orang yang percaya itu, tapi kita hanya sekedar memberi versi lain lah itu, bahwa menurut buku ini, buku Babat Tanah Cirebon, bahwa Prabu Siliwangi itu Islam. Kalau nggak salah gitu kan ya, Islam. Jadi Pada saat itu. Jadi kalau pada saat selanjutnya Islam atau tidak dia? Kan di akhirnya Prabu Siliwangi nolak lagi ya. Iya. Setelah Subang Larang diboyong
ke keraton Pajajaran. Iya, meskipun pada perjalanannya nanti dia tidak Islam, tidak menjalankan syariat, menolak lah segala macam. Anak Walang Sungsang, Rara Santang. Setelah punya anak Walang Sungsang dengan Santang akhirnya menolak. Menurut buku ini, bukan menolak, kembali ke ajaran yang lama. Lalu kisah-kisah mengenai Sunan Gunung Jati ngejar itu apa kita bahas sekarang atau gimana nih? Itu masih panjang sih. Yang kita bahas sekarang kan apakah Prabu Siliwangi Islam atau tidak ya. Karena itu masih banyak perdebatan ya. Maksudnya di kalangan tradisi orang anggap ya Prabu Siliwangi tetap ajaran yang lama. Sunda Wiwitan kalau nggak salah. Oke, terjawab ya. Jadi artinya enggak, atau ada lagi bahasan lain, versi lain yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu, gue nggak tahu setelah baca ini gitu. Tapi kalau yang tahu gue setelah gue ziarah ke Masjid Syekh Kuro sana, bahwa pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang itu kan diadakan pesantren, dan Masjid Agung Kerawang itu kan sebenarnya bekas pesantren Kuro itu kan, dan pernikahannya ada yang sana. Jadi logika gue berpikir ketika gue kesana itu, logika gue bahwa Prabu Siliwangi itu ya Islam itu, nggak mungkin murid seorang syekh santri yang ngerti agama kalau akad nikah itu nggak pakai syahadat, nggak mungkin itu. Nggak mungkin juga dia akan menikah dengan beda agama itu pikiran logika gue. Ya mungkin lu ada tambahan atau segala macam. Itu aja. Nggak ada, kita ngopi. Oke. Jadi kita cut nih. Rapi segini. Rapi aja. Oke. Kalau rapi. Oke.